Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Para pemirsa, di dalam Al-Quran diceritakan seorang nabi, yakni Nabiullah Yusuf alaihissalam. Di dalam Al-Quran malah disebut surat yang khusus disebut dengan surat Yusuf, karena di situ ada cerita yang sangat indah dan banyak hikmah yang bisa kita ambil. Bermula Nabi Yusuf alaihissalam, para jamaah sekalian, itu bermimpi. Abah, katanya, saya itu bermimpi. Bermimpi apa? Saya melihat matahari, bulan, bintang, mereka itu semua sujud kepada aku. Jadi saya melihat bintang, matahari dan bulan itu sujud. Itu apa artinya, Abah? Para jemaah sekalian, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diingatkan oleh abahnya bahwa ahada asyara kaukaban, 11 bintang itu adalah perlambang saudaramu, dan bulan dan matahari itu adalah perlambang bapak dan ibumu, yakni abah, yakni abahnya Nabi Yusuf alaihissalam, yakni Nabi Yakub alaihissalam. Akhirnya para jemaah sekalian, abahnya pesan, tolong nak, jangan sembarangan cerita kepada saudara-saudaramu, takut ada yang hasut. Karena biasa likulli dzi nikmatin mahsud, kalau ada orang yang dapat nikmat, ada yang hasut, ada yang iri, itu biasa. Jadi jangan cerita-cerita ya kepada yang lain, cukup abah yang tahu dengan mak. Berjalanlah waktu para jemaah sekalian. Ternyata oleh saudara-saudara yang lain ini dianggap Nabi Yakub dan ibunya itu pilih kasih. Akhirnya saudara yang lain itu bersekongkol. Untuk apa? Untuk mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan cara apa? Dibawa main ke tengah hutan, kemudian Nabi Yusuf dijorokin ke sumur, Nabi Yusuf jatuh ke dalam, kemudian pura-pura itu baju Nabi Yusuf dicopot, kemudian dilumurin darah. Ada yang bilang darah binatang serigala ya. Kemudian dibawa ke abahnya sambil pura-pura nangis bahwasanya Nabi Yusuf dimangsa binatang buas. Allah ya Rabbi. Nabi Yakub tahu ini darah bukan darah manusia. Ini darah pasti darah binatang. Nabi Yusuf tidak demikian, tidak akan dimakan binatang. Itu yakin Nabi Yakub. Akhirnya para jemaah sekalian, Nabi Yakub menangis tiada henti, bersedih. Karena apa? Nabi Yusuf yang sangat dicintai ternyata menghilang begitu saja, tidak tahu rimbanya. Menangis terus, sampai nangis, keseringan nangis sampai buta. Itu Nabi Yakub. Sedangkan Nabi Yusuf alaihissalam sendiri ketika ada di dalam sumur, tiba-tiba ada sebuah kabilah atau rombongan melewati sumur tadi untuk mengambil air. Setelah dimasukkan tali ke dalam air dengan timbanya ya, diangkat ke atas, itu nyangkut Nabi Yusuf alaihissalam, dan dilihat oleh para saudagar kabilah di sana, melihat dia ada anak, oh ada anak ini yang ganteng sekali. Subhanallah, Nabi Yusuf itu diberi separuh kegantengan daripada umat manusia. Jadi kalau umat manusia itu dibagi menjadi dua, separuhnya itu ketampanannya dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Yusuf, para jemaah sekalian, dibawa ke kota. Kemudian pada saat itu Nabi Yusuf dijual dan dibeli oleh raja, yakni Raja Aziz saat itu. Punya istri namanya Zulaikha. Singkat cerita, berproseslah Nabi Yusuf alaihissalam, dan ada cerita menarik di dalamnya, di mana Nabi Yusuf alaihissalam karena saking tampannya itu orang keblinger. Sampai-sampai istri daripada
raja, yakni Raja Aziz saat itu, menggoda Nabi Yusuf. Hai talak, ke sini. Ditarik Nabi Yusuf. Ditarik di mana? Ditarik bajunya ke sini. Nabi Yusuf nggak mau, karena ini jelas nggak boleh. Lah ini para jemaah sekalian, ada kalimat yang menarik di dalam Al-Quran. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Kok andaikan Nabi Yusuf alaihissalam tidak melihat petunjuk langsung dari Allah, tidak dibimbing langsung oleh Allah, Nabi Yusuf akan tergelincir. Bagaimana orang yang cantik, orang yang kaya, bosnya ngajak berselingkuh? Gak mau Nabi Yusuf. Diajak gak mau, kabur. Nabi Yusuf kabur. Kabur, ditarik bajunya dari belakang. Ditarik, sobek. Heboh lah. Satu istana itu heboh. Singkat cerita para jemaah sekalian, Nabi Yusuf alaihissalam kemudian dijebloskan ke dalam penjara ya. Oleh sebab apa? Oleh sebab mencemarkan keluarga kerajaan. Saudara-saudara sekalian, namun di sisi yang lain juga ada cerita betapa Nabi Yusuf saking tampannya itu, Nabi Yusuf pernah ketampanannya itu membuat orang tidak merasa dirinya itu disakiti. Jadi ada perempuan bangsawan, wanita-wanita bangsawan saat itu dikumpulkan ya oleh Zulaikha ini. Kemudian mereka dikasih makan, dikasih minum, dikasih buah-buahan, dikasih pisau juga. Para jemaah sekalian, ini kemudian menjadi catatan sejarah. Ketika perempuan tadi melihat Nabi Yusuf dikeluarkan oleh Siti Zulaikha, mereka terbelalak, kagum. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ketika perempuan tadi, para bangsawan melihat ketampanan Nabi Yusuf, wa qulna hasya lillah, mereka mengatakan subhanallah, masya Allah, masya Allah, ini orang ganteng sekali ini. Ma hadza basyara, ini bukan manusia ini. Ini bukan manusia ini. In hadza illa malakun karim. Ini malaikat saking tampannya. Wa qatta'na aydiyahunna. Pada saat itu dia pegang pisau. Aturan yang dikupas, yang dipotong itu buah. Tapi ternyata yang dipotong, yang diiris-iris itu adalah tangannya. Mengucur darah kemana-mana. Nggak kerasa. Nggak kerasa. Nggak kerasa apa? Nggak kerasa sakitnya itu hilang karena ketindihan nikmat melihat orang tampan. Subhanallah. Ini para jemaah sekalian, Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf kemudian dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya melalui sebuah proses. Pada saat itu Nabi Yusuf alaihissalam diadili ya. Diadili. Dan pada waktu itu ada pengadilan yang aneh. Pengadilannya bagaimana? Tidak pakai hakim, enggak. Dipanggil anak bayi, disuruh ngomong. Anak bayi, yang salah apakah Nabi Yusuf apa Zulaikha? Nabi Yusuf karena dihukum tanpa ada pengadilan. Yang salah apa Nabi Yusuf apa Zulaikha? Maka anak kecil itu kemudian bercerita dengan fasih mengatakan, kalau yang sobek itu dari belakang, maka yang benar itu adalah Nabi Yusuf. Tapi kalau yang sobek dari depan, itu yang benar itu adalah Siti Zulaikha. Maksudnya apa? Kalau sobek dari belakang berarti Nabi Yusuf kabur. Nabi Yusuf nggak mau disobek dari belakang. Berarti yang benar siapa? Nabi Yusuf, kabur dia. Yang salah Zulaikha. Dan ternyata setelah diperiksa, baju pada waktu kejadian di TKP itu yang sobek adalah baju belakang, saudara-saudara sekalian. Bukan baju di depan. Artinya Nabi Yusuf tidak berhadapan-hadapan begini. Nabi Yusuf kabur. Maka jelaslah terang benderang saat itu Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah dari fitnah. Namanya jadi bersih. Kemudian Nabi Yusuf karirnya menanjak, meningkat
Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam jadi pemimpin, jadi raja di tempat itu yang awalnya jadi budak. Ada beberapa hikmah yang ingin disampaikan. Yang pertama, para jemaah sekalian, kalau saya dengan Bapak berbicara perempuan, maka godaan perempuan ini godaan yang sangat dahsyat. Kalau kaidah syaitan, tipu daya syaitan, dhaifah, lemah. Tapi kalau kaidah kunna, kalau tipu daya perempuan, azim, agung. Siapa yang mengatakan agung, azim itu? Allah. Betapa banyak orang yang hancur oleh sebab perempuan. Tapi sebaliknya, betapa banyak orang yang menjadi hebat oleh sebab perempuan. Maka para jemaah sekalian, ini jadi pelajaran kita bersama. Yang kedua, para jemaah sekalian, jangan sampai kita mudah menceritakan kepada orang yang tidak ada hubungannya dengan kita, menceritakan kebaikan, menceritakan hal-hal yang menjadi rahasia kita. Utamanya di saat kita ingin mendapatkan sesuatu. Ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Hendaknya kamu merahasiakan apa yang menjadi kebutuhanmu. Misalnya kita akan menginginkan sesuatu untuk kita dapatkan, untuk kita raih. Jangan diumbar ceritanya. Kenapa? Karena likulli dzi nikmatin mahsud. Nanti ada yang hasud, ada yang iri, dijegal, selesai. Seperti apa yang terjadi kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan yang terakhir tentu kita harus sabar. Nabi Yusuf sabar mendapatkan ujian dan fitnah. Itulah ciri khas daripada pemimpin masa depan siapapun. Tirulah Nabi Yusuf alaihissalam dalam kesabarannya. Tirulah Nabi Yusuf alaihissalam bagaimana mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah, ketika diajak selingkuh oleh seorang perempuan. Dan ini justru sangat membahayakan. Banyak hikmah yang lain para jemaah sekalian yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita akan lanjutkan dalam episode yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.